Jadi gini, nanti sambil yang ini ya, biar yang penting intinya itu kita tuh proaktif. Jadi yang selama ini image seorang manajer ini kalau di business owner itu bahkan tidak ada, minimal ownernya jadi manajer. Yang saat ini sudah ada manajer, minimal mentalnya seperti owner. Bagaimana kita memikirkan perusahaan ini? Kadang itu teman-teman punya mental apa? Ini kan perusahaan orang lain. Nanti kalau besar gimana? Teman-teman ingat, owner kalau nggak ada kalian juga nggak jalan. Sepakat ya? Artinya ketika Anda nggak kerja berarti kan owner nggak dapat. Nah, makanya di sini harus saling ridho. Anda juga harus bekerja. Suatu saat Anda tantang manajer Anda atau owner Anda. Saya kalau misalkan pencapaian segini, apa yang saya dapat? Itu manajer kelas dunia. Jadi target itu bukan dari owner, bahkan dari challenge dia sendiri. Kalau misalkan saya 2M gimana? Apa yang saya dapat? Berani nggak Anda gaji saya segini? Artinya Anda tidak tergantung sama perusahaan manapun, benar nggak? Artinya Anda datang ke sini, kerja di sini, walaupun ya masih baru perusahaannya atau Anda dan sebagainya, Anda dapat sesuatu kan di sini. Dan ini tidak ada di kampus, adanya ini di perusahaan yang berkembang. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, manajer itu adalah agen perubahan. Jadi manajer ini menjadi isu yang sangat hot, yang sangat wajib kita bahas ketika kita ingin berubah perusahaannya, ya Mas Abi. Jadi mulai dari perusahaan yang kecil ke perusahaan menengah sampai ke perusahaan kelas atas, yang merubah adalah manajer. Dan tidak mungkin seorang owner hanya kerja sendiri. Ya, maka dari itu sikap leadership seperti yang kita bahas di sini, Anda bisa komunikasi, bisa sharing, bisa memimpin, itu adalah hal-hal dasar yang wajib kita kuasai. Oke, dari situ Mas. Gimana kira-kira? Lanjut? Lanjut. Nah, sekarang apa bedanya manajer dengan leader? Penting ini. Ayo. Apa Mas Andi? Manajer dengan leader. Penting ya, penting. Apa ya Pak? Nah, di sini biar nggak rancu. Aku tuh leader, tim leader atau manajer? Apa dua-duanya? Nah, coba, ayo kita diskusi Pak. Gini. Kalau manajer itu hanya urusan kerja, kalau leader itu bisa konsultasi selain urusan kerja. Pak. Kalau suatu manajer itu kita harus punya program-program kerja, bagaimana ini bisa, salah satunya bisa mendongkrak profit perusahaan juga, terus pencarian daripada SDM juga. Kalau leader itu kan cuma satu skup bidang aja, kayak divisi aja. Jadi teman-teman, kalau ini sama-samanya memimpin juga. Nah, kalau ini kita belum teman-teman nanti nggak akan menjadi seorang leader yang efektif dan menjadi leader kelas dunia. Tadi saya ingat pertanyaan jenengan ya Pak ya. Kenapa saya kok nggak bisa nyari karyawan yang hebat? Nah, pertanyaan saya, Anda sebagai apa posisinya? Harusnya sebagai leader. Harusnya sebagai leader. Jadi di sini manajer itu fungsional Pak. Ya. Organisasi, kontrol, sama manajemen. Jadi ini organisasi. Kontrol, manajemen. Yang penting di sini adalah ada organisasi, berarti ada manajer, ada controlling, ada evaluasi, terus ada namanya mengatur, manajemen. Ya. Nah ini keahlian dan karakter. Sama kan akhirnya di personal leadership kan. Ini yang kita bahas yang modul pertama tadi, personal leadership. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki memiliki keahlian memimpin, maka teman-teman hanya cukup menjadi manajer aja. Dan zaman sekarang kalau hanya sebagai manajer, ya mohon maaf, banyak Pak. Ya.
Jadi teman-teman, saya aja di sini pakai dua-duanya. Ini yang bagus. Anda bisa sebagai seorang leader plus juga sebagai manajer. Sehingga Anda juga berakhlak baik, berkarakter baik, memberi contoh. Karakter kan dicontoh, nggak mungkin kita kasih tahu, benar nggak? Karakter itu dikasih contoh, dikasih cerita, dikasih inspirasi. Misalkan kita closing 10 juta per bulan misalkan, kita kasih contoh. Gini loh, cara apa? Cara presentasinya. Tapi kalau manajer cuma gini toh. Saya nggak mau tahu, yang penting omset 10 juta per bulan. Anda pikirkan. Ini dalam konteks bukan honor ya. Konteksnya di manajer, Pak. Kalau di direksi sih lain lagi ya. Ini dalam rangka konteks manajerial. Jadi ketika ada seorang manajer, ini manajer nih. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini saya akan disuruh jadi manajer. Sehingga aku disuruh sampean. Jadi hanya sebagai status. Yang penting sampean 4 prospek lah per hari. Yang penting foto-foto yang selesai. Nah itu manajer. Hanya sebatas fungsi. Tapi kalau karakter, berarti karakter disiplin, benar nggak? Apalagi kira-kira karakter disiplin. Ini penting teman-teman. Yang awalnya kita nggak pernah berpikiran sama sekali. Dan saya minta tolong sekali teman-teman ya yang ada di seluruh Indonesia yang lihat Dagu Bisnis ini, tolong diulang-ulang. Apa tugas manajer? Apa bedanya leader sama manajer? Anda ingin dikenal sebagai apa? Jadi jangan salah ketika Anda nggak punya pengikut, berarti Anda mungkin belum memiliki sikap seorang leader. Mungkin Anda hanya sebagai formalitas, itu pun nggak ada. Itu pun nggak tertulis. Jadi kalau ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang berpengaruh, maka Anda harus memiliki karakter yang baik. Bahkan Anda harus mendelivery karakter. Mendelivery karakter dengan mendelivery manajerial itu beda. Disiplin itu dengan contoh. Bahkan pertanggungjawabannya karakter itu dengan Allah. Apa yang ada, apa yang Anda lakukan di organisasi Anda itu dipertanggungjawabkan kelak. Itu karakter. Sehingga kita akan benar-benar merasa bahwa ini sebagai profesi yang profesional. Dan ini benar-benar ya ini gitu. Clear ya teman-teman ya? Selama ini seperti apa? Kalau boleh saya. Oh, ya seperti itu. Maksudnya itu belum memahami sampai seperti ininya gitu ya Pak ya. Cuma hanya sebatas gitu-gitu aja. Ternyata di balik itu memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Makanya teman-teman ya, saya sendiri kenapa kok saya harus ketol acara ini harus berlangsung, karena saya juga punya perusahaan. Saya juga pengen manajer saya juga nggak tergantung sama saya Pak. Ya, makanya saya tolong dibantu, minta doanya teman-teman supaya organisasi juga tumbuh ya. Berserah juga teman-teman, bahkan teman-teman nanti yang belum punya kerjaan bisa gabung di usaha kami Mas. Di mana usaha kami juga akan mensupport teman-teman yang mau maju. Ya, tidak ada kepentingan sama sekali. Ya, makanya keahlian wajib seorang manajer itu harus paham. Ya. Berarti ini di sini ada namanya keahlian, benar ya, teman-teman ya. Ini ya. Apa? Kalian apa? Ya. Di sini ada teknis. Ini penting banget ya. Jadi ini konsep. Ini soft skill ya. Penting ya. Konseptual. Ini lanjutan dari kalian Pak. Ya Pak ya, ini penting banget. Penting banget. Saya selalu juga ngomong. Nah, jadi teman-teman, seorang manajer, ya, manajer itu ada 3 level. Jadi orang yang baru masuk bekerja, itu biasanya di sini 80. Ya, benar ya. Teknik 80. Ya, bahkan di sini hanya 20. Bahkan di sini 0. Nah, ini orang yang baru kerja
kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari seorang manajer orang yang seperti ini, ya berarti dia tidak layak. Paham ya? Clear ya? Jadi semakin tinggi jabatannya itu semakin konsep yang dipegang. Ini penting banget, ini penting, ini pemahaman yang menurut saya apa ya? Wajib kita hafal ya. Kalau istilahnya ini pertama ya, ini pertama, terus ini menengah. Ini apa? Puncaknya. Ini mindset yang baru juga. Jadi materi saya selama 2 jam 3 jam ini terkait dengan paradigma semua. Kita rombak total paradigmanya. Nah, jadi Anda ini sekarang manajer. Ini sama-sama manajer teman-teman. Ya, supervisi itu juga manajer, tapi level tengah. Ya. Eksekutor, ada tuh orang yang benar-benar di lapangan. Tapi manajernya level bawah. Tapi semuanya itu mengurus manajerial. Kalau sudah masuk organisasi itu masuk manajerial. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Anda masuk di sebuah organisasi, ya, Anda di posisi yang mana? Ayo. Ini top manajemen teman-teman ya. Coba resapi. Coba ada berapa mas? Coba ulang mas. Apa ya? Ini jenisnya ada tiga level manajemen. Puncak, lini menengah, lini pertama. Kira-kira kalau di puncak itu siapa aja? Kalau puncak seperti kayak komisaris, Di sini contoh ya, X CEO. CEO, direktur, Ya, tahu CEO nggak? sip, sampai Jadi teman-teman, walaupun teman-teman di sini itu baru kenal istilah CEO, ya, direktur, presiden dan sebagainya, teman-teman harus kenalan dulu. Karena ini kan terkait dengan manajerial. Anda ini diajak ya, oleh kapal yang akan memiliki omset yang besar. Ya kalau ini aja belum kenal, berarti kan kalau di awal tadi kan ada namanya knowledge, skill sama attitude. Ini adalah knowledge, pengetahuan Pak. Ini adalah knowledge buku ini. Tapi bukan berarti ini nggak penting knowledge ini. 100% tanpa ada 5% juga nggak bisa. Benar nggak? Makanya harus tahu CEO, apalagi mas? CEO, CMO ya, apalagi? CFO, supaya teman-teman tahu ya apa. Contoh di sini ketua, chief, executive officer, marketing officer, financial officer. Jadi ternyata perusahaan besar itu ternyata setiap industrinya, setiap divisinya kota-kota tadi ada namanya chief, ada namanya kepala. Itu level tertinggi. Harapan saya, teman-teman yang bergabung di perusahaan kami ya, harapan saya ke depan masuk ke level puncak gitu Pak. Amin Pak ya. Artinya kita nggak usah ganti-ganti bisnis, fokus ayo kita membangun perusahaan kelas dunia. Makanya kenapa karyawan kok cuma bertahan 3 bulan, 1 bulan? Karena nggak ada visi yang panjang gitu loh. Aku di sini mau ngapain? Kalau saya setahun, 2 tahun dapat apa? Kalau 5 tahun dapat apa? Kalau 10 tahun dapat apa? Kira-kira terjawab nggak Pak di perusahaan? belum. Nah, ketika belum terjawab, boleh nggak kalau karyawannya nggak betah? Wajar. Berarti yang disalahkan siapa Pak? Yang punya Ya, itu ya, teman-teman. Harapan saya ke depan kita menjadi job desk-nya beda ini nanti. Gitu. Ya, teman-teman nanti kalau melihat video rangkaiannya mulai dari modul 1 sampai modul 10, nanti ada titik temunya Mas. Ya. Nanti ada titik temunya. Materi ini keterkaitannya dengan SOP keterkaitan dengan marketing, tentang public speaking, tentang leadership, tentang coaching, semua keterkaitan. Ya, memang di sini memang saya paksa teman-teman untuk memahami manajerial. Memang saya paksa karena supaya
clear gitu loh. Nanti tinggal teman-teman yang lihat video bisa ulang-ulang apa yang sudah kita jelaskan hari ini. Ya. Bahkan nanti teman-teman yang punya karyawan, punya tim silakan, ya nanti di copy, dikasihkan anak buahnya, terus kita review bareng-bareng. Nanti kalau ada update kita kasih lagi. Gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu cara membangun sebuah organisasi. Nah, harapan saya nanti juga kita buat rekaman misalkan tentang presentasi marketing syariah, boleh nggak? Sehingga ketika ada karyawan marketing baru tinggal lihat videonya. Nah, ini yang saya maksud dengan seorang pemimpin harus efektif dan efisien. Ya kalau saya ulang-ulang seperti ini setiap pagi, setiap hari, lah eman materinya yang lain. Ya kan? Masih ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar yang harus kita selesaikan. Oke. Terus manajer tengah apa kira-kira? Ayo. Proyek. Coba ya. Terus departemen. Apalagi? Pabrik misalnya. Jadi manajer proyek, misalkan kita punya 10 lahan. Nah, satu lahan ini dipegang oleh satu manajer. Berarti dia manajer level tengah. Paham ya? Sehingga nanti ketika teman-teman ini paham konsep ini, maka teman-teman nanti akan ketika satu orang ini harus menguasai maksimal 3 proyek. Berarti di atas 3 proyek itu ada namanya eksekutif. CEO Makassar misalkan, kita misalkan buat proyek di Sumeneb, jadi CEO Sumeneb atau apalah, pokoknya di atas kepala proyek. Jadi itu struktur. Jadi apa yang kita targetkan tadi pagi yang sudah kita canangkan itu akan terwujud ketika kita memakai pola ini. Ini namanya daya ungkit. Sekarang Anda punya waktu berapa jam? Sama kan? Kalau Anda digunakan untuk ngetik, habis waktu Anda. Makanya kita bangun organisasi tidak terhingga, unlimited. Ada mau proyek 100 tempat, 200 tempat, unlimited, bisa. Asalkan Anda membangun apa? Organisasi. Nah, terus untuk lini pertama apa? Supervisi. Ya, apalagi kalian? Terus manajership misalkan. Terus apa lagi? Misalkan manajer area. Nah, misalkan manajer area Sidoarjo. Ya. Tapi di atasnya ada manajer proyek. Di atas manajer proyek ada namanya CEO. Nah, teman-teman harus mulai familiar dengan hal seperti itu. Ya. Karena target kita besar. Dan memang kita wajib galau. Kalau kita nggak galau berarti kita nggak tumbuh, benar nggak? Jadi kalau Anda santai-santai aja tidur, hidup itu indah, nggak ada masalah. Berarti masalah itu masalahnya. Jadi kalau nggak punya masalah, masalah itu Pak masalahnya Pak. Dia nggak punya masalah itu dia masalah. Nggak masalahnya. Jadi orang yang nggak punya masalah berarti dia itu bermasalah. Ada masalah Mas? Ada. Nah, berarti normal kan? Ada masalah? Pasti ada. Tapi ada loh orang ya, ada masalah? Enggak ada, damai. Berarti dia nggak ada target. Hidupnya itu aja. Oke, apa yang Anda dapat slide ini? Ini penting. Ini poin penting ya sebelum kita bahas ini. Ini urutan dulu. Teknik ini lini menengah, jadi semakin naik. Semakin naik. Apa yang Anda dapat Mas? Dari saya yang saya dapat kita hidup itu harus ada target untuk bisa berkembang. Target ya? Apa Mas Ismail? Ya, saya baru tahu kalau di manajemen itu ada puncak, menengah, dan bawah. Sebelumnya nggak tahu. Makanya teman-teman ya, tujuan acara ini wajib diadakan. Bahkan ini belum yang modul 1, modul 2, modul 3. Dan ini kesimpulan dari yang jenengan pelajari di seluruh workshop yang Anda ikuti. Kita kumpulin benar-benar yang benar-benar kepake gitu loh Pak. Ini kan jelas-jelas kepake Pak. Kalau saya sekarang CEO terus saya tidak memiliki
job CEO berarti sama salahkan saya. Dia sama-sama enak gitu. Pak Rafiq itu CEO tapi enggak kayak CEO. Ya berarti ada yang salah. Ayo kita beli bareng-bareng. Berarti saya tak jadi manajer aja Pak. Jenengan staff, saya manajer. Ayo kita jalan bareng. Door to door. Enak kan? Setelah itu kita punya omset, Pak, saya mau naik jadi supervisi ya. Pak, cari 2 karyawan Pak ya. Kadang itu kita tuh sombong. Baru buka bisnis langsung gede. Ada stepnya teman-teman. Kecuali kalau orang yang sudah ahli ya, nggak mau beli rasa kayak akselerasi itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman baru memulai bisnis yang pempek tadi, itu butuh mental, apalagi meyakinkan orang tua ya Pak ya, meyakinkan saudara-saudara yang mindsetnya konvensional itu, waduh minta ampun. Konvensional itu artinya ya monoton Pak, yang penting jualan, dapat untung, dikasih tahu sewa, nggak penting, yang penting itu dapat duit. Nanti tenang 5 tahun lagi ketemu sama, tinggal mungkin jenggotnya putih atau ini ya. Kita tidak ingin seperti itu, ya teman-teman ya. Ini penting, ya. Jadi poinnya adalah sebenarnya di sini, ya, di sini. Ini penting ya. Lini pertama, lini menengah, lini puncak. Ini penting Pak. Ini harus sampai apa? Gimana Pak? Ada komentar? Jauh ya, ternyata kompleks ya? Ya, kalau untuk level perusahaan atau organisasi besar dan impiannya besar memang butuh yang apa ya, kayak gitu, puncak, menengah, pertama gitu. Sedangkan yang saya bangun kan belum sampai sejauh itu, jadi pemikirannya masih ya paling mungkin lini pertama itu masih yang perlu ditata gitu sebelum naik ke atasnya. Nah, ini penting ya, penting. Jadi ini jadi teman-teman ada 3 keterampilan, teknik, human, sama konseptual. Jadi teknik, human itu soft skill ya. Contoh misalkan kayak kemampuan public speaking dan sebagainya itu ya. Ini human, ini konsep. Jadi kalau untuk lini pertama, teman-teman, untuk lini pertama perbanyak teknik Pak. Ya. Jadi nanti Pak kalau nyari manajer untuk manajer yang paling bawah, itu konsepnya nggak usah terlalu tinggi Pak. Yang penting dia eksekusi lapangannya banyak, tapi ngerti konsep dikit-dikit aja. Ini penting, ini fondasi. Dan ini harus saya ulang-ulang nih kepada teman-teman semua. Jadi ketika misalkan, namanya siapa? Ilham, kerja di tempat saya. Lama jadi manajer. Terus bisa nggak public speaking? Nggak bisa. Bisa nggak pakai ini? Kalau untuk level lini pertama, diterima nggak ada masalah. Ya Pak ya? Karena dia masih magang nggak salah. Jadi teknik, sosial, komunikasi itu tinggi, konsepnya nggak perlu. Jadi cara membuat bisnis plan, cara membuat perencanaan itu nggak usah terlalu tinggi Pak. Takutnya nanti kalau teman-teman nanti terlalu tinggi, nggak ada yang eksekusi. Betul nggak? Marketing nanti debat, kok nanti gini, meeting terus apa yang jalan Pak? Betul ya? Nah, kira-kira dari 3 orang ini siapa yang eksekutor? Semua? Eksekutor? Oh. Iya, kalau marketing lebih ke eksekusinya. Makanya teman-teman ini penting ya. Nanti kalau sudah level ke sini, nanti yang panjang di sini. Ini panjang, ini yang panjang. Jadi ini yang panjang, ini yang panjang. Oke ya, ini penting Bang, penting Bang. Jadi teman-teman mulai sekarang coba ya. Ini teknik ya. Ini human. Ini konsep. Jadi kalau levelnya itu level lini menengah, dia mulai dikenalkan konsepnya naik, tekniknya diturunin.
gitu Pak. Ini fondasi. Jadi ini teman-teman minimal saya harus kenalkan ini konsep manajerial. Ya Pak ya. Terus yang terakhir teknik. Pak izin keluar. Oke. Ada lagi. Mari tanya. Iya, Nah, ini penting. Teknik, soft skill sama konsep. Dibalik tuh Pak, ya. Ini basic Pak. Ya, jadi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, jago bisnis, ya, coba diperhatikan. Ya. Keterampilan apa aja yang wajib dimiliki oleh seorang manajer dari lini pertama, lini menengah, sama puncak. Jadi seorang puncak CEO itu konsepnya harus tinggi. Ya. Business owner mentality itu teknisnya dikurangi. Kenapa Bung Sul fokusnya adalah ke strategi? Ya karena dia komisaris. Ya nggak Pak? Kalau komisaris ikut desain brosur, terus jobdesknya yang mikirkan perusahaan siapa? Ya. Jadi nanti kedepannya, kalau teman-teman ini kan saya yakin ya, apalagi yang tim desain ya kan banyak teknik tuh. Ketika sudah menjadi manajer proyek, ada 30 orang independen, dia mulai belajar tentang sosial, human. Ya. Kira-kira gimana Mas Abi? Ada komentar? Ini yang kita kadang tuh lupa. Kita tuh perusahaan ini seolah-olah itu CEO ya Pak ya. Konsep ini kita nggak paham, apa nggak fatal tuh Pak? Fatal Pak ya. Oke, kita ambil ke bawah deh, supervisi deh. Saya supervisi, tapi saya tidak tahu jenjang karir ini. Akhirnya apa? Karyawan pasti keluar nanti. Karena nggak tahu arahnya nanti manajemennya nanti 5 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa. Ya berarti kan nggak paham. Gitu loh. Apa Mas saya dapat Mas dari materi slide ini Mas? Maaf, yang sini tadi saya belum bisa maaf. Kurang paham ya. Jadi intinya gini Mas. Manajemen pertama, tekniknya itu tinggi, sosialnya tinggi, konsepnya rendah. Terus lini menengah, tekniknya menurun, ya, paham ya? Sosialnya tinggi, konsepnya tinggi. Oke. Yang ketiga, top manajemen, tekniknya rendah, sosialnya tinggi, konsepnya tinggi. Jelas ya? Artinya jenengan kalau di sini pengen jadi CEO, jenengan harus memahami grand strategi, memahami pola-pola manajemen kelas dunia, pola-pola konsep manajerial profesional. Karena Anda dituntut untuk berpikir strategik. 10 tahun nanti seperti apa? 5 tahun lagi seperti apa? Kalau di level ini dia nggak paham, karena dia biasanya cuma dodolan. Sales itu skill, benar nggak? Teknik, ada tekniknya kan? Nah artinya sama ini dari empat kaki, manajerial, operasional, HRD dan seterusnya itu berlaku. Gimana Mas? Apa yang tahu? Kita harus ngerti dari konseptual, soft skillnya, tekniknya untuk menjadi yang ke atas ini. Jadi yang lebih banyak baca buku yang mana kira-kira? Puncak. Ini. Yang banyak di lapangan yang mana? Ini. Orang teknik kan pasti di lapangan. Orang teknik baca bukunya misalkan 1 hari mungkin 3 lembar, 4 lembar. Karena di sini tuntut naik, berarti Anda setiap hari baca minimal 1 buku. Kalau sudah di sini minimal 3 buku. Ini hanya grand strateginya dulu. Kalau belum tahu alurnya, kita mau gerak bingung gitu loh. Itu Pak ya. Harapan saya teman-teman ya, teman-teman yang saat ini masih di lini pertama, ayo kita tingkatkan menjadi lini menengah.
Yang saat ini masih di menengah, ayo tingkatkan menjadi komisaris atau CEO atau CMO. Benar nggak? Karena proyeknya akan banyak Pak. Kalau proyeknya banyak, terus nggak ada yang punya kompetensi CEO, jalan nggak proyeknya? Makanya teman-teman nggak perlu ngasih tahu tim, cukup kasih video ini, suruh dengerin, suruh review, benar nggak? Makanya kita harus selesaikan nih materi manajemen, biar kita nggak ada beban. Pokoknya tentang manajemen kita selesaikan hari ini, udah. Supaya apa? Ya kita bangun sistem juga Pak. Untuk siapa? Untuk saya juga, untuk jenengan juga, untuk tim jenengan, untuk organisasi jenengan, bahkan untuk nanti ketika Anda udah keluar, Anda bisa pakai. Memang agak pusing Mas di sini Mas. Memang kita harus dipaksa. Karena orang berhasil itu memang harus seperti ini Mas. Begini Mas. Gak ada orang yang tiba-tiba kaya berhasil itu duduk manis, nggak ada. Apa yang Mas dapatkan dari model ini? Komentarnya apa? Untuk manajer ini penting. Ini poin mindset yang keempat ya. Empat ya. Ini mindset yang keempat. Sebelum saya hapus ya. Jadi ada beberapa. Jadi setiap mindset itu berubah nggak Mas? Mindsetnya berubah. Pola pikirnya. Mau Mas? Ada komentarnya apa tentang manajer? Ya, istilah apa? Posisi harus memiliki punya ini yang berbeda dari sebelumnya. Jadi menengah, puncak, Oke, teman-teman, ya, clear ya. Intinya teman-teman, mari ya. Masih banyak ya, nggak apa-apa kita paksa hari ini, kita padatkan. Yang penting nanti untuk pemahaman nanti bisa ulang-ulang videonya ya Pak ya. Karena ini menjadi kurikulum bisnis kita nanti, kurikulum organisasi kita. Agar teman-teman adik-adik kelas kita juga nggak perlu capek-capek untuk datang ke sini, cukup lihat di video aja. Ya. Oke? Ada pertanyaan Pak? Ya. Diskusi terkait ini Pak, mindset ini Pak? Atau kasus pada bisnis boleh? Saya mau tanya mengenai ini yang terjadi di lapangan ya. Iya. Kayak orang berusaha kadang tekniknya nggak ada, istilahnya kita punya konsep itu kadang juga bisa jalan, itu gimana? Orang lapangan Iya. punya konsep, Teknik untuk pelaksanaan nggak ada, tapi konsepnya bagus, iya bagus. jalan, Ya, tetap jalan. iya. Ya mungkin dia partner Pak. Jadi ada beberapa option. Jadi kalau misalnya saya merasa ini saya konseptor, saya cari partner orang eksekutor. Gitu. Kita melebur dari satu. Jadi kita sama-sama ridho. Konsep dari saya dengan eksekusi. Jadi melihat seseorang itu jangan hanya dari sudut pandang Pak. Jangan melihat kesuksesan dia itu kira-kira yang mengelilingi dia siapa saja, itu kan beda-beda Pak. Belum tentu kita juga tahu. Ya. Cuma mungkin kita tahunya dia nggak punya tim misalkan. Tapi padahal dia kayak misalkan kayak bungsu nih misalkan. Kok tiba-tiba propertinya ada di mana-mana. Dia nggak tahu orang lain kalau kita kayak ini meeting setiap hari. Padahal dia ngundang konsultan setiap hari di sini. Atau bahkan seminggu 3 kali atau seminggu 1 kali. Nah, hal seperti ini yang kita nggak tahu. Makanya kita fokus pada apa yang bisa kita rubah. Kita tidak bisa menggeser matahari, tetapi kita bisa pindah agar kita tidak kepanasan. Ya. Jangan sampai wah panas itu ya. Matahari ini kok nggak redup-redup sih. Itu salah itu. Harusnya itu minggir itu. Kan nggak bisa dikendalikan. Ya. Tapi kalau oh ya matahari panas, ya. Sama ketika berkeluarga ya, sama anak, sama keluarga, sama tim ya. Sesuatu yang bisa kita kendalikan bisa kita rubah. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan tidak bisa kita rubah. Impian kita bisa rubah. Sikap kita terhadap sesuatu kita bisa rubah. Terhadap bos kita,
bisa kita rubah. Tapi kita tidak bisa merubah bos kita. Benar nggak? Kita tidak bisa merubah partner kita, tetapi kita bisa merubah sikap kita terhadap partner kita. Kita bisa merubah kita irit. Kita tidak bisa merubah harga makanan murah. Ya. Sehingga apa? Fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Fokus pada yang kita kendalikan. Sudah ditulis Pak? Ya. Jadi teman-teman ya yang ada di seluruh Indonesia jago bisnis silakan tulis ya, silakan tulis. Oke, sekarang mindset yang berapa nih? 5 ya. Nah.